Kita kembali berjumpa dalam rangka kajian program spesial Ramadan kita, yaitu membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman melewati akun Instagram saya, untuk kemudian kita bahas 5 pertanyaan yang paling banyak mendapatkan like dari teman-teman yang lain, insyaallah. Dan pada hari ini sudah memasuki tanggal-tanggal terakhir ya. Bahkan kita sudah memasuki 5 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan segera berpulang, akan segera kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dengan membawa catatan-catatan kita yang sudah tercatat selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat pada bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikannya, diampuni dari segala kekurangan-kekurangan dan dosa-dosanya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang naik derajatnya di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, sebelum kembali membahas pertanyaan-pertanyaannya, kita akan awali kajian kita dengan kita membaca zikir Ramadan, atau kita akan membaca zikir Ramadan selagi masih ada kesempatan untuk membaca ini. Mudah-mudahan menjadi peningkat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum saya mulai, mohon maaf apabila ada suara-suara bising bersama dengan siaran ini ya, karena memang siarannya karena memang sudah dalam suasana lebaran, karenanya jadinya dalam suasana mudik nih ya. Ada banyak suara-suara di sekitar saya. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi dari teman-teman yang mendengarkan kajian ini insyaallah. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Dwi Indah Sari. Ya, Dwi Indah Sari 15. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, afwan izin bertanya Ustazah, bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan atas suatu hal yang belum terjadi? Karena melihat orang tua yang semakin menua, terkadang membuat saya takut jika suatu hari nanti saya kehilangan mereka. Saya tahu bahwasanya semua akan kembali kepada Allah, akan tetapi terkadang saya menangis dan dengan sendirinya jika membayangkan kehidupan saya tanpa orang tua, hingga pernah terbersit dalam doa agar kelak Allah memanggil saya lebih dahulu sebelum memanggil orang tua saya, agar saya tidak merasakan sakitnya kehilangan mereka. Mohon pencerahannya Ustazah agar hati saya selalu tenang dan ridha menerima apapun takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan nantinya. Syukran, jazakillah khair. Iya, ada banyak hal yang merupakan keniscayaan menjadi manusia. Maksudnya gini, kamu kalau jadi manusia, dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita sebagai manusia, harus siap dengan segala konsekuensi untuk menjadi manusia gitu. Misalnya ada pertemuan, ada perpisahan, ada sehat, ada sakit, ada berbagai macam hal yang datang dalam kehidupan kita, dan itu semuanya tidak akan bisa kita elakkan, tidak akan bisa kita elakkan. Semuanya pasti memang akan terjadi dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa berlari darinya gitu. Kita tuh nggak bisa lari dari takdir teman-teman.
Akan tetapi tenang aja, selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani satu manusia dengan beban yang tidak mampu dia tanggung. Jadi ya, Allah itu nggak akan pernah membebani manusia beban-beban atau permasalahan dalam kehidupan yang tidak mampu orang tersebut menanggungnya gitu. Jadi nggak ada ceritanya Allah ngasih sesuatu kepada kita yang kita tidak mampu menjalaninya. Pasti mampu menjalaninya. Jadi memang ada batasan-batasan dan Allah tahu semuanya. Allah itu kan zat yang maha mengerti, zat yang maha tahu, dan zat yang maha segalanya gitu. Nah kalau Allah membebani sesuatu di luar batas kemampuan, itu seperti guru ngasih ujian kepada anak SD gitu ya, dengan ujiannya anak SMP atau anak SMA gitu kan. Akan sulit baginya untuk lewat terhadap permasalahan tersebut gitu. Allah itu kalau ngasih ujian sama manusia itu bukan untuk menghinakan manusia tersebut kok gitu. Bukan untuk membuat orang tersebut jatuh kok, bukan untuk menjatuhkannya, bukan untuk menghempaskannya gitu. Diberinya ujian dalam kehidupan kita itu adalah untuk menaikkan derajat kita, untuk menambahkan keimanan kita gitu. Nah, yang membuat takut itu adalah perasaan-perasaan kita sendiri gitu. Kamu gak usah terlalu berat-berat memikirkan hal-hal yang sifatnya jauh gitu kan. Untuk apa kamu melakukan seperti itu gitu? Kalau itu adalah sesuatu yang menyenangkan, misalnya kamu membayangkan hal-hal yang menyenangkan, misalnya nih ya, kamu di usia 15 tahun gitu kan, udah membayangkan bahagianya kamu melakukan pernikahan. Nah itu kan jadinya menghilangkan kejutan dari kebahagiaan itu sendiri, surprise-nya jadi hilang gitu kan. Itu satu. Kalau itu terjadi, kalau itu tidak terjadi, kalau itu terjadi akan membuat kamu kecewa gitu. Dan kalau itu adalah sesuatu hal yang sifatnya kesedihan gitu, kayak kamu membayangkan orang tua kamu meninggal padahal mereka masih ada gitu kan. Nah kalau kamu membayangkan seperti itu, kan itu jadi ta'jilul huzn, memperawal atau mempercepat kesedihan kamu gitu. Kenapa kamu mesti begitu? Orang tua kamu masih ada kok gitu. Sekarang saatnya adalah untuk kamu mensyukuri, untuk kamu berbahagia dengan keberadaan mereka gitu. Ya tapi nanti kalau mereka meninggal kayak gimana gitu? Ya kan mereka nggak meninggal, ya kan mereka sekarang ada gitu. Ya udah nikmati keberadaan mereka dalam kehidupan kamu. Kamu sayang sama mereka, kamu berusaha untuk membahagiakan mereka gitu kan. Bukan dengan kamu membayangkan gimana kesedihan kalau mereka gak ada gitu. Sekarang aja dinikmatin gitu kan. Soalnya susah kalau saya bayangin nangis-nangis sendiri. Nah itu kan salah kamu sendiri gitu. Kenapa kamu membayangkan gitu? Tenang aja, kalau udah waktunya, nah silahkan. Kalau memang orang tua kamu meninggal gitu ya, nangis silahkan, sedih silahkan, sewajarnya. Orang mukmin itu, teman-teman saudaraku sekalian, itu kalau terhadap segala rasa hati mereka sewajarnya. Mereka sedih sewajarnya, mereka senang sewajarnya, mereka kecewa sewajarnya, mereka bangga sewajarnya. Kenapa? Sebab Allah SWT bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang mukmin itu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang besar cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan besarnya cintanya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia mampu menjalani segalanya. Segala macam ujian-ujian dalam kehidupan akan mampu dijalani. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi jangan suka membayangkan hal-hal yang menyedihkan yang kemudian membuat kamu jatuhnya sampai akhirnya jadi tidak bisa menikmati hari-hari kamu gitu. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan, gini ya, kita tidak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Kita nggak pernah tahu
orang tua kita akan meninggal kapan, atau kita nggak tahu gitu kan siapa yang lebih dulu meninggal. Walaupun kamu misalnya kayak saya berharapnya saya yang duluan meninggal daripada orang tua saya gitu, tapi kan takdir nggak di tangan kamu gitu. Allah juga teman-teman yang punya kuasanya gitu. Nah kalau seperti itu masalahnya, hal terbaik untuk memperbaiki keadaan di masa depan, hal terbaik untuk kamu memperbaiki masa depan kamu adalah dengan melakukan hal terbaik pada hari ini saat ini gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan biarkan hati tenggelam dengan kesedihan, apalagi dengan memikirkan masa lalu, masa depan ataupun masa lalu. Sayyidil Habib Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kata beliau itu, penyesalanmu terhadap masa lalu atau kekhawatiranmu terhadap masa depan seringkali menghilangkan keberkahan dari waktumu yang sekarang. Nih ya, kalau hari-hari ini nih, hari-hari yang mulia nih, yang sekarang kamu sedang berada di sini, yaitu bulan suci Ramadan. Kamu bisa bersama dengan orang tua kamu bisa membahagiakan orang tua kamu bisa melakukan amal ibadah pada Allah SWT, Quran kamu dan lain sebagainya. Malah kamu tinggalkan itu semuanya hanya karena kamu sedih banget, kamu nangis sendirian di kamar membayangkan gimana kalau ada orang tua. Orang tua kamu di luar kamar, mereka perlu untuk kamu bahagiakan, mereka perlu untuk kamu melihat senyum mereka, dan mereka juga senang lihat kamu senyum, mereka senang lihat kamu ketawa, kamu senang lihat kamu ketawa gitu kan. Jadi hal yang terbaik yang kamu lakukan adalah keluarlah dari kesedihanmu, nikmati kebersamaan dengan mereka. Belum tentu waktu bisa berulang lagi gitu kan. Nah untuk urusan-urusan masa depan, tenang, kamu sekarang bersama dengan Allah, nanti juga kamu ada Allah kok gitu. Allah gak akan pernah membebani dalam hidup kamu itu permasalahan-permasalahan yang tidak mampu untuk kamu jalani gitu kan ya, untuk kamu lewati permasalahan tersebut. Jadi yuk bismillah, selalulah minta kepada Allah SWT untuk bisa menghilangkan, untuk bisa membahagiakan kita baik dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Karena ini teman-teman, kalau kamu ikut-ikutin nih Dwi kalau kamu ikut-ikutin nih, nanti kamu kena penyakit yang sekarang banyak orang kena nih, namanya penyakit anxiety gitu kan. Nah, penyakitnya sih kelihatannya kayak keren ya, padahal itu kekhawatiran yang terkadang sampai dengan membuat panik gitu kan, dan sangat-sangat menyedihkan bagi siapapun yang kena terhadap penyakit tersebut. Jangan diikuti. Ada doa yang diajarkan Nabi untuk kita menghilangkan kesedihan, itu dibaca, baik untuk dibaca setiap hari pada pagi hari ya, dan ini juga ada di dalam tuntunan doa atau susunan doa yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam namanya Al-Wirdul Latif. Biasa orang menyebutnya dengan nama zikir pagi sore gitu ya. Nah ini zikirnya begini nih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang pertamanya itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, angkatlah dariku segala ham, dariku segala kesumpekan, wal hazan, dan kesedihan. Ya Allah, angkatlah kesedihan dan kesumpekan dalam diriku ini gitu. Nah itu jadi doa itu baik untuk dibaca setiap pagi, selain daripada yang Nabi Muhammad ajarkan juga, yaitu untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan, tidak ada kekuatan